Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi mengenai tugas Tekpor 2 ataupun tugas UAS semester 3. Sebelum melanjutkan, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fatmawi Syabah dengan NIM 22010006. Saya berasal dari Sumatera Selatan, Kabupaten Musyarawat. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu estimated integrative fluid density. Nah, di sini kita masuk ke soal pertama, yaitu sumur dengan TD 11.226 feet dengan casing su pada 5.821 feet. LOT dilakukan dengan lumpur 9,6 ppg dan diperolehkan tekanan 1.250 psi. Saat ini berat lumpur 10,1 ppg. Berapa estimated integrative fluid density? Nah, untuk jawabannya adalah menggunakan rumus estimated integrative fluid density itu sama dengan dalam kurung test pressure kemudian dibagi dengan poin ketetapan ataupun rumus ketetapan 0,052 dibagi depth of test. Depth of test dari sini adalah eh, kedalaman casing su. Kemudian ditambah dengan tes fluida density ataupun fluida yang dilakukan ataupun yang untuk mengetes yaitu 9,6. Maka dimasukkanlah data-data tersebut se 1.250 dibagi dengan 0,052 dibagi 5.821 kemudian ditambah 9,6 sama dengan 4,1 ditambah dengan 9,6 kemudian menghasilkan 13,7 ppg. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 2, yaitu well kick. Untuk cabang pertanyaan ataupun sub pertanyaannya adalah influx adalah, kemudian jelaskan sebab-sebab terjadinya kick, kemudian jelaskan tanda-tanda terjadinya kick, kapan dapat terjadinya kick, langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi kick, jelaskan prosedur penutupan sumur kick pada saat drilling berlangsung, kemudian jelaskan prosedur penutupan sumur kick pada saat tripping out, kemudian jelaskan prosedur mematikan sumur menggunakan drill method, kemudian jelaskan prosedur mematikan sumur dengan wait and wake method, dan kemudian jelaskan prosedur kill the well ataupun masukkan lumpur pembunuh ke dalam sumur. Oke, untuk yang pertama yaitu influx. Influx adalah ataupun fluida formasi yang masuk ke dalam lubang sumur. Nah, penyebabnya masuk fluida formasi ke dalam sumur adalah pressure hidrostatis ataupun pressure yang ada di dalam lubang sumur ini lebih kecil sehingga dapat menyebabkan fluida yang dari formasi ini dapat masuk ke dalam lubang sumur. Nah, ini dapat menyebabkan terjadinya kick nih. Oke, selanjutnya kita akan menonton eh, contoh video animasi yang menjelaskan tentang masuknya gas ke dalam lubang sumur. Nah, ini gasnya ini keluar, namun di sini tertahan karena ditutup dengan pipe ram ataupun ditutup dengan POP menggunakan jenis pipe ram. Seperti itu. Nah, yang merah-merah ini adalah gas. Yang gas yang dari mana berasal dari formasi, kemudian masuk ke dalam lubang sumur yang diakibatkan tekanan lubang sumur ini lebih kecil. Kemudian gas ini akan naik ke atas. Nah, kemudian di sini dia tertahan nih karena ditutuplah si anulus eh, sumur ini, anulus apa casing dengan anulus TP ditutup menggunakan pipe ram. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah prosedur penutupan ataupun eh, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadinya kick. Nah, untuk langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, kemudian mematikan mud pump, kemudian menutup si BOP ataupun menggunakan akumulator BOP. Nah, di sini adalah
ada panel-panel ataupun tuas untuk menutup BOP. Di sini ada pipe ram, seram, blind ram. Nah, kemudian menutupnya dari sini. Kemudian BOP ditutup. Setelah itu menyiapkan lumpur dengan berat jenis yang lebih tinggi. Kenapa? Untuk meningkatkan tekanan lubang sumur sehingga tidak menyebabkan si fluida formasi tersebut masuk ke dalam lubang sumur. Nah, seperti itu. Nah, jadi ditutupnya menggunakan apa? Menggunakan pipe ram karena di dalam sumur masih terdapat rangkaian drill string ataupun rangkaian pipa bor sehingga menutup menggunakan pipe ram. Nah, setelah itu memompakan lumpur berat tadi yang sudah dibuat oleh mud engineer di mud tank, kemudian dipompakan lah. Nah, ini bentukan dari mud pump, kemudian dipompakan ke dalam lubang sumur menggunakan berat jenis lumpur yang lebih besar sebelumnya, sehingga meningkatkan pressure lubang apapun pressure hidrostatis ataupun tekanan lubang bor menjadi lebih besar daripada tekanan formasi. Gitu. Nah, ini adalah salah satu gambar sirkulasi sistem. Nah, jadi di sini tadi untuk mencegah kick apabila nih fluida formasi ini masuk ke dalam sumur. Nah, saat itu BOP ditutup menggunakan pipe ram karena di sini masih ada terdapat rangkaian drill string. Oleh sebab itu, BOP ditutup menggunakan pipe ram, kemudian menutupnya dengan panel-panel yang ada di akumulator BOP tadi menggunakan tuas pipe ram seperti itu. Nah, kemudian mud engineer-nya membuatlah lumpur adonan lumpur terbaru dengan PPG ataupun berat jenis lumpur tersebut lebih tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan yang ada di dalam lubang bor ini sehingga tekanan si lumpur ini dapat menekan dinding-dinding formasi yang dimana akan mencegah fluida formasi masuk ke dalam sumur. Nah, saat itu eh, lumpur sudah dibuat, kemudian dipompakan menggunakan mapam, kemudian melalui standpipe, kemudian ke hose ataupun selang, kemudian masuklah ke melalui top drive. Nah, kemudian masuk ke dalam lubang bor melalui inset dari drill string ataupun DP. Nah, kemudian keluar melalui nozzle yang ada di ujung bit. Nah, setelah itu lumpur berat tadi akan menekan dari dinding-dinding bor tersebut. Nah, setelah itu si tekanan ataupun kicknya itu akan dirilis di mana? Di flow line yang akan ada di rig, di bagian rig. Nah, kemudian si tekanannya itu akan dirilis, dibuang secara perlahan menggunakan jok manifold. Nah, seperti itu. Tekanannya dipecah sehingga si kick ini tidak terjadi ataupun tidak lebih parah ataupun menimbulkan blowout gitu. Nah, ini penampakan dari rangkaian wellhead. Nah, di sini ada pipa-pipa, ada flowline. Nah, di sini tadi si kicknya akan dialirkan melalui flowline di sini, kemudian nanti di ujungnya sampai ketemu dengan eh, nah melalui di sini akan melalui keluar akan dirilis si tekanan kick itu di jok manifold ataupun jok-jok yang banyak yang ada di rigid. Kemudian dia akan dipecah tekanannya. Nah, seperti itu. Oke, untuk soal selanjutnya adalah menghitung slow pump rate. Slow pump rate test adalah saat mematikan kick dipakai kecepatan pompa rendah, biasanya setengah atau 1/3 sampai 1/4 dari kecepatan normal. Untuk mengetahui pressure loss, diadakan uji coba dengan kecepatan pompa rendah. Hasilnya bisa disebut sebagai kill rate pressure atau KRP atau slow circulation rate pressure. Nah, pertanyaannya, kapan dilakukan slow pump rate test? Terus yang kedua, kapan SCRP perlu dipakai? Nah, kita ke jawabannya. Nah, jawabannya adalah pada saat kapan dilakukannya slow pump rate test? Yang pertama, setelah adanya perubahan sifat lumpur ataupun menambah berat jenis lumpur, itu. Kemudian
setelah ada perubahan pada pahat atau bottom hole assembly. Nah, setelah itu setiap pemboran sekitar 500 feet. Jadi setiap ke dalam 500 feet, maka dilakukan slow pump rate. Nah, kemudian setiap awal shift ataupun tour. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kapan SCRP dipakai? Nah, jawabannya adalah mematikan well kick dengan drill method atau satu sirkulasi. Kemudian mematikan well kick dengan wide and weak method. Itu menggunakan dua sirkulasi. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya adalah directional drilling. Nah, berikut pertanyaan ataupun sub pertanyaan dari directional drilling. Alasan-alasan yang mendasari dilakukannya pemboran berarah. Kemudian yang kedua, tipe-tipe pemboran berarah. Ketiga, proses pembuatan kemiringan lubang bor dan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian, metode-metode yang digunakan untuk mengarah lubang pemboran. Selanjutnya, peralatan-peralatan survei. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiringan dan arah lubang pemboran. Terus cara-cara pengontrolan terhadap penyimpangan sudut lubang pemboran, penggunaan bottom hole assembly dalam pembuatan berarah. Kemudian metode-metode perhitungan hasil survei pemboran berarah. Setelah itu, cara kerja masing-masing equipment pada positive displacement motor atau PDM komponen. Untuk selanjutnya itu adalah RSS atau can be run in conjunction with more or less complete MVD atau master wet drilling atau juga LWD tools gathering application. Kemudian main advanced rotary strippable system for directional drilling. Selanjutnya cara kerja masing-masing equipment pada RSS. Nah, kita ke jawabannya. Oke, yang pertama alasan-alasan yang mendasari dilakukannya pemboran berarah. Nah, yang pertama adalah kondisi reservoir. Ketika ada suatu reservoir ataupun lapisan Python, ketika berbentuk yang secara fisik ataupun secara bentuk dari reservoir itu adalah flat ataupun memanjang tipis, dan kemudian diborlah menggunakan metode directional drilling yang dimana ini adalah tipe pemboran unkonvensional ataupun yang jarang dilakukan. Kalau yang sering dilakukan adalah konvensional, di mana sering dilakukannya adalah pemboran tipe vertikal ataupun lurus saja dari atas, dari surface ataupun permukaan sampai ke reservoir itu bentuk sumurnya lurus. Untuk yang direksional ataupun sumur berarah, itu pemborannya mengikuti letak dari reservoir. Jadi mengikuti letak di mana bentuk dari reservoir. Nah, di sini bentuk dari sumur berarah ini adalah dia vertikal dari surface sampai ke KOP ataupun kick off point. Apa sih kick off point itu? Kick off point adalah titik pembelokan dari suatu sumur, dari lubang bor. Nah, dari di sini titik pembelokannya ini adalah yang saya tanda ini, yang bengkok ini. Kemudian dia membelok mengikuti dari arah reservoir, di mana bertujuan untuk meningkatkan atau mengambil secara mudah di mana fluida-fluida ini ataupun hidrokarbon ini dapat diambil secara eh, lebih banyak daripada dengan cara vertikal di sini saja. Nah, kalau dia ngambilnya secara vertikal sampai sini, maka yang ada di bawah-bawah ini tidak secara utuh akan tersedot. Nah, kalau seperti ini, posisinya seperti ini, maka fluida-fluida hidrokarbon ini dapat masuk nih secara keseluruhan. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah letak geografis di mana di sini ketika ada suatu gedung ataupun bangunan. Jadi kita nggak mungkin mendirikan rig ataupun rig up di kota-kota ataupun padat penduduk. Itu sangat akan mengganggu bahkan bisa merusak fasilitas-fasilitas penduduk. Makanya dilakukanlah pemboran direksional. Nah, ini juga faktor-faktor lainnya di sini dari letak formasi. Nah, ini salah satunya nih. Ini si hidrokarbonnya ini berada di bawah
misalkan danau ataupun sungai. Nah, kita jika membangun mendirikan rig ataupun rig up di sungai itu akan memerlukan biaya yang lebih tinggi daripada yang ada di darat. Kenapa? Kita di sini harus membuat platform ataupun eh, rig pengeboran yang ada di pantai. Nah, seperti itu. Kalau masih di dekat-dekat onshore ataupun dekat-dekat darat, ini masih bisa dijangkau menggunakan directional drilling. Jadi kita mendirikan rig nih, rig up di sini di onshore, tapi tipe pemborannya ini mengarah ke yang ada di bawah laut ataupun danau di sini. Nah, ini kan reservoirnya nih yang hijau-hijau. Oke, jadi nah ini kick off point-nya, titik pembelokannya ke sini. Kemudian ini juga kick off point-nya. Nah, ini juga ini sumur yang tipenya konvensional dengan berbentuk dengan arah sumur vertikal. Namun di sini berbeda nih, mereka bercabang. Ini adalah yang dinamakan sumur sentrek ataupun sumur pembelokan dari sumur awal. Nah, jadi ketika awalnya itu sumurnya ini adalah bentuknya vertikal, kemudian eh, ada satu lain hal yang dapat menyebabkan dilakukannya sumur sentrik, maka dia dilakukanlah pembelokan ataupun memotong jalur yang ada sumur vertikal ini. Nah, jadi dia tetap di sini, jalurnya kemudian dipotong dari sini. Nah, kemudian apa sih peralatan-peralatan yang digunakan pada pemboran direksional? Yaitu ada BHA atau bottom hole assembly. Nah, di sini ada motor ataupun mat motor yang dimana mat motor tersebut diputar menggunakan tekanan si fluida ataupun si tekanan si lumpur pemboran. Jadi si rangkaian drill stringnya ini tidak memutar, yang memutar hanya adalah rangkaian mat motornya. Nah, kemudian ini di sini ada stabilizer, kemudian di sini drill collar. Nah, ini stabilizernya nih, ini stabilizernya untuk eh, memastikan ataupun untuk mencegah si rangkaian drill string ataupun bitnya ini mengarah bebas ataupun menyenggol ataupun lubang bor ini. Jadi dia tujuannya adalah untuk si rangkaian drilling ini tetap berada di tengah-tengah lubang bor seperti itu. Ini guna stabilizer. Kemudian band housing. Nah, ini adalah di mana komponen ini dapat bengkok ataupun dapat berbelok secara secara pembelokan dia dapat lentur. Nah, ini band housing ini rangkaian yang di lingkar ini adalah rangkaian yang bisa berbelok. Kemudian di sini ada string unit. Nah, ini penampakan dari BHA seutuhnya nih. Ini adalah dari atas, dari rig, ada crown block. Nah, kemudian di sini ada top drive, ada drawbox. Nah, di drawboxnya di sini. Kemudian ini motornya di sini. Nah, ini ada BOP nih yang hitam-hitam. Kemudian pemboran direksional lah di sini. Nah, ini apa kick off point-nya. Kick off point. Nah, ini drill pipe-nya. Kemudian, nah ini yang dinamakan bottom hole assembly atau BHA nih. Rangkaian yang ada drill collar, stabilizer, bit. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian bawah. Nah, ini yang dinamakan bottom hole assembly. Oke, kita next. Nah, ini tipe-tipe sumur. Tipe-tipe sumur direksional. Ini yang pertama ada horizontal. Kenapa dinamakan horizontal? Ya, karena eh, dari sumurnya ini berbentuk datar. Datar di mana mengikuti dari bentuk reservoir. Nah, ini mudahnya seperti ini. Apabila pengeborannya dilakukan di sini, kemudian berbentuk vertikal ataupun pemboran konvensional, maka minyak yang akan diambil ini akan sedikit ataupun akan lama pengambilannya. Maka dilakukanlah pemboran direksional dengan tipe sumur horizontal. Nah, jadi di sini bisa jadi lubang perforasinya ini dapat lebih banyak dibandingkan sumur konvensional yang tipe vertikal. Nah, jadi dia fluida hidrokarbonnya lebih cepat diambil daripada tipe konvensional yang sumur vertikal. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah letak dari si formasinya, letak dari reservoirnya itu seperti ini. Jadi formasinya itu
terdapat patahan, terdapat patahan, kemudian minyaknya berada di atas ini. Berada di atas ini, dilakukanlah pemboran direksional mengikuti dari bentuk reservoir tadi. Nah, jadi reservoirnya bentuknya miring nih, sedikit miring dengan sudut kemiringan ini sekitar 45 derajat. Nah, jadi si sumurnya ini ataupun si well-nya ini dia mengikuti bentuk dari reservoir, jadi lurus seperti ini. Nah, ini kick off point-nya di sini kick off point-nya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ini sumur yang awalnya dulu sumur ini vertikal ataupun sumur dengan konvensional. Kemudian di sini ada kejadian entah itu blowout ataupun dan lain hal mengakibatkan sumur lama ini tidak bisa dipakai. Nah, ini mengeluarkan asap nih. Kemudian diambillah dengan cara sumur directional dikarenakan cadangan hidrokarbon di sini masih cukup besar. Jadi sayang kalau tidak untuk diambil. Jadi dilakukanlah pemboran direksional. Gitu. Nah, kita masuk ke downhole motor dari eh, peralatan directional drilling ataupun mat motornya. Nah, di sini ada top sub ataupun sambungan yang atas. Ini adalah sambungan dari downhole motor dengan drill string. Kemudian ada power section di sini. Nah, ini yang mengakibatkan ataupun menyebabkan si bitnya ini dapat berputar. Jadi tekanan si lumpur itu mengalir nih melalui ulir-ulir yang berbentuk miring-miring ini sehingga dia dapat memutar, kemudian disalurkan oleh drift shaft assembly. Nah, di sini disalurkan nih, ini shaftnya nih dari power section ke drift shaft, kemudian melewati adjustable band housing. Nah, di sini melewati adjustable band housing, terus disalurkan lagi melalui bearing, melewati bearing. Bearing ini adalah seperti kalau di motor seperti kelahar. Jadi dia fungsinya adalah men, apa, menjaga si rangkaian ini bitnya ini berada di tengah-tengah dari box. Boxnya itu ini. Nah, ini ataupun covernya nih. Box atau covernya ini berada di tengah-tengah sehingga tidak terjadi gesekan satu sama lain yang menyebabkan keausan peralatan tersebut. Nah, kemudian ada bit box. Nah, di sini ada bitnya nih. Jadi dia muter di sini. Tar, kemudian si lumpurnya keluar nih dari nozzle-nozzle. Ini nozzle-nya yang berlubang-lubang. Ini namanya nozzle. Nah, ini adalah rangkaian dari downhole motor. Nah, kita masuk ke directional drilling method yang tadi yang saya sampaikan. eh Metode directionalnya ada sentrek. Nah, ini salah satu sentrek, sumur sentrek ataupun sumur pembelokan. Ini adalah sumur yang awal, sumur original awalnya. Nah, ini sumur directional juga nih. Sumber directional. Nah, ini reservoirnya di sini. Tapi karena ada satu lain hal, mungkin di sini terdapat reservoir yang besar, maka dilakukanlah pembelokan nih. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini tipe sumurnya nih tipe S. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini sumur originalnya ataupun sumur yang awalnya seperti ini, tipe vertikal. Nah, kemudian dilakukanlah pembelokan menggunakan metode sentrek. Nah, jadi pemotongan nih, mengarah ke samping. Terusnya nah, tadi ini tipe dari reservoir ataupun yang diperlukan kenapa harus dilakukannya pemboran direksional. Nah, salah satunya adalah bentuk dari reservoir yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi, ketika ada bentuk reservoir yang susah dijangkau ataupun sangat sulit untuk diambil hidrokarbonnya. Contohnya nih, di sini terdapat salt dome ataupun kubah garam. Saldom ini ketika kita tidak sengaja mengebor ataupun tertusuk saldomnya, maka ini akan menimbulkan kick hingga lebih parahnya ke blowout karena saldomnya ini memiliki tekanan nih, tekanan yang lebih besar. Nah, makanya
kita melakukan pemboran direksional. Nah, ketika pemboran direksional, ketika terjadi pemboran direksional, maka si oilnya kan ada di samping dari saldom. Maka dilakukanlah pemboran direksional nih. Ketika dilakukan direksional, rignya berada di sini, kemudian sumurnya berbentuk seperti ini. Nah, jadi dia dari samping ambilnya, tidak dari atas seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada juga reservoirnya tipenya seperti ini. Ada yang tipe patahan, akibat patahan, dan ini tipe yang konvensional maupun secara banyak reservoir terbentuk seperti ini. Nah, jadi dia untuk mengoptimalkan mengambil hidrokarbon lebih banyak, dia melakukan directional nih seperti ini. Nah, di sini kick off-nya kemudian berbelok seperti ini. Nah, ini untuk mengoptimalkan pengambilan minyak ataupun hidrokarbon. Sama halnya juga yang di sini. Ini juga bisa dilakukan directional drilling melalui tipe sumur yang horizontal juga. Dia bisa melalui miring dari samping. Nah, ini tadi metode sentrek tadi, ini adalah eh, bagian-bagian peralatannya. Ada casing plunger, ada whipstock and mill, kemudian cutting hole in casing. Yang ini memotong lubang dan casing. Jadi dia langsung memotong sini. Nah, ini bitnya set di sini. Nah, ini untuk whipstocknya nih, ini whipstocknya yang berbentuk runcing nih, runcing ke sini. Nah, untuk casing plungernya di sini. Jadi dia menyekat sekat di casing, kemudian dimasukkan whipstock, kemudian bibitnya secara manual manual akan berbelok nih, secara otomatis akan berbelok. Sini melalui sini kemudian memotong casing dan lubang. Nah, ini bentuk-bentuk ada pun kick off point-nya di sini, kick off point ataupun titik pembelokan, kemudian end of bleed, kemudian ke sini start of drop. Jadi memulai untuk arah ke bawah nih, kemudian end of drop. Nah, ini di sini targetnya, target dari si reservoir ataupun target dari sumur tersebut. Dan untuk selanjutnya, nah kita masuk ke positif displacement motor. Nah, di sini ada rangkaian PDM. Nah, yang tadi yang kita sampaikan di awal, ini adalah bentuk dari ulir-ulir yang dapat mengakibatkan ataupun si bitnya ini dapat berputar. Nah, nih, ini adalah contoh si fluida ataupun mm, mat pemboran ataupun lubang pemboran itu mengalir nih seperti ini. Jadi mengakibatkan si eh shaftnya ini dapat berputar oleh tekanan lumpur. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuknya masuk dari atas, kemudian melalui ulir-ulir. Nah, ulirnya ini juga ikut berputar nih, berputar. Nah, ini bentuknya. Nah, ini yang dinamakan tube nih yang merah-merah ataupun cover dari si rotor. Rotor tuh yang berbentuk ulir ini. Ini adalah rotor. Kemudian ada rubber. Rubber adalah karet ataupun sil-sil. Nah, jadi fluidanya itu tidak los langsung melewati anulus rotor dengan tube. Kalau los berarti kan dia tidak bisa memutar ini si rotornya ini. Nah, makanya di ada rubber ini. Jadi dia melalui ini yang ada lubang ataupun anulus antara em, rubber dengan rotornya ini. Jadi melewati situ si matnya. Kemudian mutarlah ro- si rotornya ini, kemudian bitnya juga terputar, ikut berputar. Nah, ini salah satu contoh peralatan measurement well drilling. Nah, ini untuk sumur direksional juga. Nah, ini salah satu bentuk peralatannya nih. Nah, ini juga bentuk dari reservoir. Nah, jadi di sini rignya mengepul sampai di kedalaman 8.000 baru dimulailah kick off point ataupun titik pembelokan sampai di kedalaman kurang lebih 12.000. Ya, 12.000. Jadi kurang lebih di 12.000 baru terdapat reservoirnya. Nah, tipe reservoirnya juga flat seperti ini. Maka dilakukanlah tadi directional dengan sumber directional seperti ini.
Oke, untuk selanjutnya masuk ke well completion. Nah, soalnya adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan penyelesaian sumur. Kemudian tipe penyelesaian sumur secara lengkap, serat, serta kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan konfigurasi tubuler, kompresi sumur dibedakan menjadi dua, jelaskan. Kemudian ada beberapa faktor yang diperlukan, dipertimbangkan di dalam perencanaan gravel pack, jelaskan secara detail. Oke, lanjut. Well completion ataupun penyelesaian sumur. Nah, jadi ketika terjadi ketika pemboran ataupun drilling sudah selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah well completion, di mana tahap penyelesaian sumur, memasang tubing, memasang set packer, dan segala macam peralatan-peralatan seperti X-Mastri. Nah, jadi penyelesaian sumur pemasangan untuk sumur-sumur yang sudah siap produksi, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari penampang sumur dengan wellhead dan edge mastery. Kemudian ada tubing, tubing yang ada di tengah-tengah. Kemudian ada packer, packer yang berbentuk warna hitam-hitam ini berfungsi sebagai penyekat supaya fluidanya ini tidak melalui anulus casing dengan tubing. Jadi dia langsung masuk ke tubing, ke inside tubing. Jadi dia langsung masuk ke inside tubing, kemudian naik ke atas, gitu. Nah, kemudian eh, keenam underbalance drilling. Sub pertanyaannya adalah definisi dan alasan dari pemboran underbalance drilling, kemudian penyebab-penyebab utama dari kerusakan formasi, teknik-teknik pemboran underbalance, kemudian peralatan-peralatan khusus BOP pemboran underbalance. Oke, kita lanjut ke underbalance drilling. Nah, di sini ada metode underbalance drilling di mana tekanan hidrostatic pressure lebih kecil daripada tekanan formasi. Jadi, tekanan si lubang bor ini lebih kecil daripada tekanan formasi. Faktor ataupun yang mempengaruhi adalah salah satunya si formasi tersebut gampang frag ataupun gampang pecah. Nah, jadi dia dilakukanlah underbalance drilling untuk mencegah loss sirkulasi, hilangnya lumpur akibat frag formasi tadi. Nah, di sini ada dua metode yaitu underbalance dan overbalance. Kalau overbalance itu tekanan sumur lebih besar daripada tekanan formasi, yang dimana di sini formasinya tersebut memiliki tekanan yang besar. Kemudian si formasi tersebut memiliki batuan-batuan yang keras sehingga dapat dilakukanlah overbalance ataupun tekanan hidrostatik lebih besar daripada tekanan formasi. Nah, ini adalah daftar pustaka ataupun sumber-sumber yang saya ambil. Salah satunya adalah gambar-gambar dan materi saya ambil dari sini. Oke, apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.